Halo semuanya, pada kali ini saya akan membahas materi tentang approach system pada SP. SP ini stock preparation teman-teman. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut materinya, lebih baik kita kenalan terlebih dahulu nih. Halo, saya Rizky Taufikur Rahman, bisa dipanggil Taufik. Saya merupakan bagian dari GT5 EPP Sinarmas atau Asia Pulp and Paper. Nah, saya juga merupakan bagian siswa Paper Production School dan saya merupakan bagian dari kelompok Cemara. Pada kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, kita akan membahas approach system itu. Nah, kira-kira apa sih tujuan dari approach system ini? Nah, nanti kita akan cari tahu teman-teman. Yang kedua, kita juga akan mengetahui mixing dan machine chess sendiri. Kira-kira apa sih mixing dan machine chess itu, nanti kita akan bahas. Dan yang terakhir adalah source circulation. Nanti kita akan mempelajari juga source circulation pada approach system ini teman-teman. Nah, sebelum kita memulai lagi, ada suatu quotes yang bagus. Once you stop learning, you start dying. Ketika kita berhenti belajar, maka kita secara tidak sadar kita akan memulai kematian kita. Ini merupakan quotes dari Albert Einstein yang saya suka karena kita ini hidup harus long life learning. Jadi selalu mengulang-ulang pelajaran sehingga kita bisa lebih menghafal dan lebih berkembang lagi, teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari tentang proses approach system. Nah, kira-kira apa sih proses ini? Nah, yuk kita pelajari. Nah, di dalam paper making teman-teman, itu nanti akan seperti ini teman-teman. Nah, nanti ada beberapa bagian, yaitu bagian source circulation, block system, dan white water system. Stock preparation di sini mungkin lebih ke persiapan stoknya dan chemicalnya misalnya. Nah, lalu di sini ini ada bagian PM-nya teman-teman, paper mesin. Ini PM, coating ini juga ada paper mesinnya nanti. Lalu ada calendering, juga masih paper mesin. Nah, ketika winder itu biasanya rewinder itu udah seksi beda lagi. Tapi ketika reel atau pop reel itu masih masuk ke paper mesin teman-teman. Setelah ini ada proses ke finishing dan rewinder. Jadi biasanya kertas itu dijual dalam bentuk gulungan atau dalam bentuk sheet teman-teman. Jadi nanti bisa kalau dalam bentuk gulungan di rewinder, kalau dalam bentuk sheet misalnya melalui sitter teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan fokus ke source circulation ini aja. Atau selain source circulation, di sini kan ada juga mixing dan machine chess. Jadi kalau source circulation dan mixing dan machine itu adalah approach system teman-teman. Nah, ini merupakan pengertiannya teman-teman. Di stock approach ini itu ada beberapa bagian atau komponen. Ada mixing, mesin, fan pump, cleaner, screen, deaerator. Nah, kalau sudah headbox ini sudah masuk ke paper mesin teman-teman. Jadi kita mempersiapkan sebelum ke headbox ini teman-teman. Jadi ini penjelasannya. Bagian dari stock preparation yang dimulai dari mixing chest sampai stok keluar dari headbox slice. Nah, stock approach ini seperti ini teman-teman. Jadi ini mixing sama machine chestnya. Di sini nanti ketika mesin terlalu overflow atau terlebihan kapasitinya bisa dikembalikan ke mixing. Dan sebenarnya kalau ini juga di sini pipa ini dia juga bisa mengalirkan dari mixing ke mesin teman-teman, tetapi tidak sebesar yang ini untuk mixing dan mesin. Nanti kita akan pelajari lagi teman-teman. Lalu nanti ini sampai ke silo teman-teman. Setelah itu lanjut ke di sini ada cleaner. Ini cleaner, jadi cleaner ini nanti akan jelaskan lagi, dia memisahkan
kotoran berdasarkan density. Kalau ada deaerator untuk menghilangkan udara, ada screen juga ini nanti akan menghilangkan pengotor juga, tapi berdasarkan ukuran teman-teman. Kalau yang ADC tadi kan berdasarkan density, kalau yang ini berdasarkan ukuran. Kalau ada Retamix ini untuk dosing chemical, jadi bisa menambahkan chemical di Retamix. Nanti kita akan pelajari juga macam-macam cara dosing chemicalnya. Lalu masuk ke headbox teman-teman. Ini sekilas tentang short approach-nya. Nah, pada bagian kedua kita akan mempelajari mixing dan machine change-nya nih teman-teman. Jadi tadi kan ada mixing dan machine change, ada source circulation. Sekarang kita mempelajari mixing dan machine change-nya dulu aja teman-teman. Nah, di mixing dan machine change ini dia seperti ini teman-teman. Jadi dia ini berfungsi sebagai mencampurkan stok. Ini mencampurkan stok sesuai dengan proporsinya. Nah, selain itu ini dia juga akan mengatur flow-nya teman-teman. Nah, yang mencampur stok ini dia ini biasanya yang mixing change ini teman-teman, mixing. Nah, ini yang mencampur stoknya. Dia juga mengatur flow jadi teman-teman. Tetapi yang berfokus mengatur flow ini lebih ke machine change teman-teman. Nah, jadi di machine change ini dia ini akan mengatur flow ke tahap-tahapan selanjutnya sampai nanti ke headbox teman-teman. Nah, selain itu biasanya juga ada seperti ini teman-teman. Jadi ada pipa yang kecil yang dia bisa ketika mesin cas ini penuh, dia bisa dikembalikan ke mesin cas teman-teman. Sebaliknya juga ketika mesin casnya penuh, ketika mesin casnya berlebih, dia juga pipanya ini bisa digunakan. Tetapi flow-nya tidak sebesar pipa yang utama ini teman-teman. Ini pipa utamanya teman-teman. Nah, jadi ada pipa yang bisa kembalikan ke mixing cas ini teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan mencoba salah satu contohnya teman-teman. Ini ada satu contoh, ada proporsi seperti ini awalnya teman-teman, 85%, 10%, dan 5%. Nah, lalu ada ketika mesin berjalan ditambahkan proporsinya berbeda, yaitu wet broke, dry broke, dan de-inking, atau yang tiga ini teman-teman. Nah, ketiga ini kan dia porsinya 30% teman-teman. Nah, ketika kita proportioning di DCS-nya nanti, itu nanti ini kan ketika kita jumlah ini 100% atau sudah di bawah ini. Tetapi ketika ini sudah 30%, nanti ini ketika masuk ke sini dia harus jadi 70% teman-teman. Nah, paham nggak kenapa kok 70%? Kenapa kok 70% ini? Karena 30%-nya sudah ada di wet broke, dry broke, dan de-inking. Maka ketika ini baru dibuat 70% teman-teman. Nah, jadi caranya gampang teman-teman. Dari 85 ini misalkan ya, 85 dikalikan 70 per 100. Nanti ketemu 89,5. Nah, ini sama juga, 10% kali 70 per 100. 5% dikali 70% per 100 teman-teman. Jadi proporsinya ini didapat totalnya ini 70% teman-teman. Jadi ini supaya kita dapat melakukan proportioning di dalam mixing change-nya teman-teman. Nanti kan di mixing change itu kita bisa milih teman-teman, mau milih short fiber, long fiber, terus broke-nya berapa. Bahkan TI-nya juga ada. Atau kalau ada BCTMP juga bisa dipakai teman-teman. Itu untuk stop proportioning-nya. Sekarang tadi kan kita bahas mixing dan machine change nih teman-teman. Nah, untuk sekarang ini kita akan membahas source circulation-nya. Jadi bagian setelah dari mixing dan machine-nya tadi itu. Nah, source circulation ini kira-kira apa sih source circulation ini?
source circulation ini adalah sistem sirkulasi white water dari wire silo yang tadi, wire silo. Nah, terus nanti dipompakan sampai ke headbox. Kemudian air yang dikeluar dari wire sebagai hasil dewatering kembali ke silo. Nah, hal ini tuh dibuat supaya fine material dan chemical aditif yang ikut terbawa white water selama dewatering tadi dapat digunakan kembali serta menghemat pemakaian fresh water-nya. Nah, komponen-komponennya salah satunya ini teman-teman. Wire silo. Wire silo ini tujuannya apa sih? Wire silo ini yang dia lakukan. Nah, yang pertamanya dia mengecerkan thick stock. Nah, lalu dia mencampurkan secondary flow-nya. Yang kedua, dia menampung dan distribusikan air dari wire-nya, teman-teman. Yang ketiga, dia ini juga untuk membuang gasnya. Dan yang terakhir, supaya memperkecil variasi konsistensi dalam waktu yang singkat. Lalu, ini adalah dekulator, teman-teman. Dekulator ini sering juga disebut dengan deaerator. Sesuai dengan namanya. Jadi, dia ini berfungsi untuk mengeluarkan udara, teman-teman. Jadi, udaranya nanti ini akan dikeluarkan dari stoknya. Sehingga, selain itu juga dibuat kondisi vakumnya di dekulator ini, teman-teman. Biasanya, setelah di dekulator itu ada dua alat ini juga, teman-teman. Yang pertama, yang di kiri ini, itu namanya adalah yang di kiri yang ini, yang warna biru ini adalah heat exchanger. Heat exchanger setelah dekulator ini berfungsi untuk mengkondensasikan gas yang keluar dari dekulator, sehingga air terpisah dari udara dan volume udara juga mengecil di suhu yang rendah. Nah, hal ini juga akan memudahkan vacuum pump bekerja. Nah, vacuum pump ini yang ini. Jadi di dalamnya ini untuk menghilangkan udaranya menggunakan vacuum pump untuk menciptakan suatu keadaan vakum. Vacuum pump ini juga akan dimudahkan ketika ada heat exchanger-nya ini. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Lalu cleaner. Nah, cone cleaner ini digunakan untuk membuang pengotor berukuran kecil, berat seperti sieve, pasir, karat, serpihan metal, dan lain-lain. Ini adalah contohnya, teman-teman, cleaner. Ini jadi ada beberapa stack kalau ini ada banyak karena banyak cleanernya. Ini juga ada contoh cleanernya. Nah, tadi seperti dijelaskan, teman-teman. Kalau cleaner ini dia membersihkan stok berdasarkan massa jenisnya atau density kalau kita sebut. Sehingga nanti yang massa jenisnya tinggi dia akan masuk ke reject, teman-teman. Jadi lebih aman. Nah, untuk ini adalah pengotor di dalam stoknya, teman-teman. Jadi ada sieve. Ada sieve ini seperti yang ini, teman-teman, sieve. Sieve itu yang ini. Ini juga sieve. Ini ada sclerite. Ini sclerite juga. Terus ada plastik juga ya, teman-teman. Nah, biasanya ini yang terbawa di cleaner, ini yang massa jenisnya lebih tinggi, teman-teman. Nah, ini ada fiber bundle atau kumpulan fiber. Lalu ini juga ada coarse fiber. Coarse ini artinya kasar. Jadi ada ya satu yang kayak besar sendiri nih, teman-teman, kalau di papernya. Jadi ini yang berusaha kita ini semuanya berusaha kita buang karena ini adalah pengotornya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau ini screen ini dia fungsinya untuk buang kotoran yang tidak terbuang di screen dan memproteksi headbox-nya. Ini juga seperti saya jelaskan tadi. Jadi itu kalau yang cleaner dia kan menggunakan massa jenis atau density. Kalau screen ini dia menggunakan ukuran. Jadi yang partikel yang besar-besar dia tidak akan lolos di screen ini, teman-teman. Yang ukurannya lebih besar dari fiber.
Nah, screen ini biasanya juga bisa digunakan untuk memisahkan fibernya, teman-teman. Di fibernya bisa dibedakan yang serat panjang sama serat pendek. Nah, screen ini terbagi 3 macam. Yang pertama ini horizontal seperti ini. Yang kedua vertikal. Yang ketiga itu multi-stage. Horizontal ini berapa ada yang pakai, tapi kebanyakan pakai yang vertikal ini. Nah, ini multi-stage ini bisa saja karena beberapa kayak belum memakai karena ini termasuk dari teknologi yang lebih baru karena dia bisa langsung punya beberapa stage. Sedangkan biasanya kan kita kalau vertikal kita buat stage lagi, stage 1, stage 2, stage 3. Kalau ini multi stage bisa langsung banyak stage-nya, teman-teman. Ini horizontal yang beberapa masih yang lama seperti itu. Nah, lalu alat yang terakhir nih teman-teman, yaitu alat dosing bahan kimia tambahan. Nah, alat ini itu merupakan alat untuk dosis aditif. Aditif itu bahan kimia tambahan ke stok. Ini salah satu contohnya, gambarnya di lapangannya seperti ini, teman-teman. Macam-macamnya ini apa aja sih? Nah, yang pertama ini yang konvensional, teman-teman. Nah, yang konvensional ini kan namanya saja konvensional, pasti punya kelemahan. Untuk yang konvensional ini, perbedaan tekanan antara stok dan bahan kimia yang rendah nanti akan menyebabkan stok dan bahan kimia tidak tercampur dengan baik. Selain itu, dia juga vlog yang dihasilkan itu tidak seragam. Nah, untuk Retamix ini perbedaan antara stok dan bahan kimianya itu sama kayak konvensional. Nah, tapi untuk tadi kan yang konvensional vlognya tidak seragam. Nah, yang ini vlognya ini seragam. Jadi kelebihannya lebih di vlog yang seragam Retamix. Selain itu, Retamix juga dia punya efisiensi pemakaian bahan kimia tinggi. Nah, yang ini yang terakhir, teman-teman. Ini ada Tramjet. Teknologi yang lebih baru lagi. Nah, kalau yang ini, perbedaan tekanan antara stok dan bahan kimianya tinggi. Menyebabkan bahan kimianya masuk sampai ke tengah-tengah pipa. Sehingga stok dan bahan kimia tercampur dengan baik dan merata, teman-teman. Nah, selain itu juga sama seperti Retamix, besarnya vlogs yang dihasilkan itu seragam. Dan juga efisiensinya juga tinggi pemakaian bahan kimianya. Sehingga Tramjet ini banyak dipakai untuk mesin-mesin yang baru, teman-teman. Karena lebih baik dari antara yang lainnya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ketika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa hubungi saya melalui Instagram Taufikur Rahman R atau melalui LinkedIn Rizky Taufikur Rahman. Nah, baiklah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.